Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau memang dia tidak mau bertobat, terang-terangan aja lah, gitu. Jangan menggunakan kealimannya, gitu, kediamannya, gitu. Dulu pun dia sempat mengeluarkan statement bahwasanya ya Bintang secara nggak langsung ya jadi senjata buat dia gitu. Jangan dijadikan alat supaya si Bintang ini jadi ajang untuk supaya dia tidak mau bekerja. Babak baru perseteruan antara Sule dan Teddy Pardiana kembali bergulir. Konflik yang sudah lama menjadi sorotan publik ini tampaknya belum menemukan titik terang. Sebelumnya, dalam proses yang berlangsung di Bandung, nama Bintang Putri, buah hati mendiang Lina Zubaidah disebut telah masuk dalam daftar ahli waris. Namun alih-alih meredakan suasana, keputusan tersebut justru memunculkan kontroversi baru yang membuat polemik semakin memanas. Keputusan Teddy untuk membawa persoalan ini kerana hukum menjadi titik balik yang signifikan. Langkah tersebut seolah menegaskan bahwa perseteruan ini tak lagi sekadar perbedaan pendapat keluarga, melainkan sudah memasuki babak yang lebih serius. Tak tinggal diam, Sule bersama sang putra, Rizky Febian, juga menyatakan kesiapan mereka menghadapi proses hukum. Keduanya disebut memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara tegas di jalur hukum, bahkan tanpa membuka peluang damai bagi Teddy. Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya. Tapi yang wajib melapor itu kan Iki. Gitu, ya. Nanti kita lihat nanti aja lah. Biar masalah dia cepat selesai gitu kan. Ya, Iki tetap mau memperkarakan itu bukan memperkarakan masalahnya, akan tetapi menanyakan haknya. Kalau saya pribadi, karena kan yang mau melaporkan Iki nanti. Kalau saya pribadi, kalau ini dibiarkan, nanti bakal ada korban lagi. Oh, ada korban baru lagi nih Pak? Pasti. Kalau memang dia tidak mau bertobat, terang-terangan aja lah. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia. Meski persoalan hak waris belum sepenuhnya usai, terutama terkait bagian mana yang nantinya menjadi hak Bintang Putri, keluarga Sule masih terus menyoroti sejumlah hal yang dinilai belum jelas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan uang senilai 5 miliar serta isi safety box milik mendiang Lina Zubaidah. Meski permohonan yang diajukan disebut bukan gugatan pembagian harta, keluarga Sule tetap mempertanyakan kejelasan sejumlah aset tersebut. Sule bersama sang putra, Rizky Febian, menginginkan transparansi terkait dana 5 miliar yang berada di rekening Lina, termasuk beberapa surat berharga yang sebelumnya tercantum dalam surat pernyataan almarhumah. Uang tersebut diketahui merupakan pemberian Sule saat proses perceraian, sehingga keberadaannya kini menjadi sorotan. Tak berhenti sampai di situ, polemik semakin memanas ketika isu safety box ikut mencuat. Sule mengungkap bahwa Teddy Pardiana sempat menyerahkan kunci safety box kepada putri Delina. Namun saat Putri mendatangi pihak bank untuk mengambil isinya, ia justru mendapat keterangan mengejutkan. Pihak bank menyatakan bahwa 2 hari sebelumnya sudah ada seseorang yang membuka safety box tersebut. Yang jelas kalau yang tidak ada itu surat penyawangan, surat kos-kosan, surat ruko, dan juga uang Iki 5 miliar. Nah mungkin yang 5 miliar itu ada beberapa yang sudah dibelikan seperti Villa Bandung Indah dan itu udah dijual katanya. Kalau memang ada ya silahkan buktikan bahwa itu harta dari titipan atau harta dari mana ya silahkan buktikan aja. Yang pasti kalau Teddy sih nggak ada yang merasa dititipkan hartanya ke dia.
kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Janganlah terus di media, janganlah sampai bikin rame, bikin gaduh di media. Ya silahkan buktikan dengan upaya hukum gitu. Ada saksi, ada bukti, ya. Nanti misalkan ada, pasti polisi juga akan mencari semuanya, bukti, saksi kalau safety box ada, kalau misalkan memang ada kunci ganda, ya kan. Terus saksi Pak Ecet pernah datang ke bank untuk alasannya mau memfotokopi semua berkas. Apa haknya dia memfotokopi semua berkas? Seharusnya kan minta izin sama Putri dong, kan ini tidak. Kalau membantah ya silakan, monggo. Kalau membantah monggo, silakan. Ya kita mah santai kok. Mau membantah ya silakan. Kan belum ada LP. Iya, belum ada. Iya dong, logikanya begitu. Kalau udah ada LP, baru mau membantah juga nggak apa-apa. Ya kan. Intinya jangan merasa bahwa tidak ada bukti dan sudah mediasi ini beres. Ini belum beres. Satu-satu dulu ya, Kang ya. Kan harus maksudnya ya kita berjalan dengan santai aja dulu. Iya, toh kita juga tidak ya mau kita kembalikan kembali juga uang udah nggak ada kok, ya kan gitu. Ya, nah cuma kalau saya pribadi, karena kan yang mau melaporkan Iki nanti. Kalau saya pribadi, kalau ini dibiarkan nanti bakal ada korban lagi. Kalau memang dia tidak mau bertobat, terang-terangan aja lah. Gitu, jangan menggunakan kealimannya gitu, kediamannya gitu. Di saat polemik antara Teddy Pardiana dan Sule tengah memanas, publik kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok yang mengaku sebagai kerabat dekat Teddy. Pria bernama Evan Kodong itu tiba-tiba muncul ke permukaan dan mengungkap sejumlah pernyataan yang langsung menyita perhatian. Dalam keterangannya, Evan mengaku ingin membuka tabir yang selama ini tersimpan terkait sosok Teddy. Tak tanggung-tanggung, Evan menyebut dirinya pernah mendengar langsung sebuah pernyataan dari Teddy yang cukup mengejutkan. Ia mengklaim bahwa Teddy sempat mengatakan akan menjadikan Bintang Putri sebagai senjata, sekaligus tameng dalam upaya menuntut hak waris dari Sule dan Rizky Febian. Kalau aku pribadi sih, ini nganggapnya kayak sistematis lah ya. Udah sistematis karena selama Bintang sama dia, udah pasti ada pemberitaan yang notabene-nya ribut warisan lagi. Tapi kalau Bintang nggak ada, itu nggak bakal ada pemberitaan. Karena dulu pun 2020 lah ya, 2020 itu Bintang sewaktu sama Pak Ecet, itu yang ngambil pun saya di rumah Pak Ecet. Nah waktu itu pun pemberitaan naik itu ya karena ada Bintang. Karena kalau nggak ada Bintang, dia bilang kayak gini, kalau gua nggak ada Bintang nggak bisa ngomong nih, nanti kalau gua ditanya wartawan Bintang yang mana repot gitu. Karena tapi kalau ada Bintang dia berani speak up. Tapi kalau ngelihat unsurnya sih, ya ini sistematis, udah jelas sistematis lah gitu. Banyak banget juga korbannya kok, teman-teman saya gitu, termasuk saya pribadi yang udah support sistem segala macemnya nol di mata dia. Itu yang buat aku ya salah satunya berani speak up kayak gini ya. Inilah alasannya. Selalu ngegoreng banget tuh ke teman gitu, dijelek-jelekin gitu. Buat dia menguntungkan aja. Selama itu menguntungkan buat dia pasti pepet terus. Tapi kalau orang ini udah nggak ada, apalagi secara finansial, dia bakal ngejauh. Kalau pekerjaan dia sepulangnya dia dari Amerika, dia selalu bilang katanya pulang dari Amerika, bilangnya sih katanya kerja di kedutaan, tapi realnya ternyata jadi terapis gitu. Terus kemudian dia selalu bilang kalau uangnya dia itu ngerasa ada di situ, terutama di kos-kosan itu. Dia selalu bilang kalau uang dia ada bantu renovasi segala macam gini gitu. Itu sih yang selalu dia kuatkan ngomongnya gitu. Terus sekarang dia nggak kerja, dari mana uangnya gitu. Orang nggak kerja tapi kok bisa beli mobil, bisa beli saung, bisa beli
ya segala macam, utamanya jalan-jalan terus sama dia mah. Apalagi ya tentang perempuan gitu. Lu tanya soal perempuan deh. Nanti kita ngerebet ke situ. Terlepas dari telah ditetapkannya Bintang Putri sebagai salah satu ahli waris, sorotan tajam warganet terhadap sosok Teddy Pardiana tampaknya belum juga mereda. Isu yang menyebut Teddy diduga memperalat Bintang seperti yang diungkap oleh kerabat lamanya membuat opini publik semakin menguat. Nama mantan suami mendiang Lina Zubaidah itu pun ramai dirujat netizen di berbagai platform media sosial. Tak hanya dari warganet, respons juga datang dari mantan istri Sule, yakni Nathalie Hoser. Dalam sebuah video singkat yang beredar, Nathalie yang kini berprofesi sebagai DJ tampak melontarkan sindiran halus namun menohok. Ia menyebut bahwa dirinya hingga kini masih rela banting tulang demi sang buah hati, Azam, yang merupakan anak kandung Sule. Pernyataan itu pun langsung dikaitkan publik dengan polemik yang sedang bergulir. Bagi sebagian netizen, pernyataan Nathalie dianggap sebagai bentuk perbandingan yang kontras antara orang tua yang bekerja keras demi anaknya dan pihak lain yang justru tengah memperdebatkan persoalan hak waris untuk sang buah hati. Kalau kata aku sih ya, kerja! Lo kerja! Gua aja perempuan banting tulang. Dari kota ini ke kota ini, kota ini ke kota ini. Ini lu cuma ngandel lu ada sana. Jangan ngerepotin orang. Gua sama anak tuh saling. Dari gua bisa, dari mantan suami gue juga bisa. Ini lu cuma ngandel ada sana. Kerja. Malu harga diri cuy. Harga diri lo kemana? Capek banget. Bikin cakwe kayak cilok kayak apa kek? Jangan dijadikan alat supaya si Bintang ini jadi ajang untuk supaya dia tidak mau bekerja. Kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau nggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Pernyataan Evan Kodong seolah menjadi angin segar bagi kubu Sule dan Rizky Febian. Pasalnya, apa yang diungkap Evan dinilai selaras dengan pernyataan keduanya yang sejak awal menyebut bahwa Teddy Pardiana diduga memperalat Bintang Putri dalam polemik warisan ini. Dalam beberapa kesempatan, Sule bahkan secara tegas menyinggung dugaan adanya eksploitasi anak demi kepentingan pribadi. Ia menilai, jika benar seorang anak dijadikan tameng atau alat untuk menekan pihak lain, maka hal tersebut bukan hanya persoalan etika, tetapi juga bisa menyentuh ranah hukum. Sule pun menekankan bahwa bila ditarik secara garis lurus, Bintang adalah tanggung jawab penuh Teddy sebagai seorang ayah. Tanggung jawab itu bukan hanya soal materi, tetapi juga perlindungan secara moral dan psikologis agar sang anak tidak terseret terlalu jauh dalam konflik orang dewasa. Kita berbicara bukan tentang anak tiri atau anak kandung ya. Adik tiri atau adik kandung, tapi secara manusia kalau mungkin ini secara tidak langsung dia mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan tameng, bahkan ngapain ke pengadilan bawa anak kan gitu, supaya mungkin mempertemukan dengan Iki supaya Iki luluh mungkin. Netizen juga udah paham lah masalah itu. Yang selalu ngasih Teh Putri, dia statement gitu juga salah. Ya salah dong, yang selalu ngasih Teh Putri. Berarti lu mau dikasih dong kalau gitu. Kenapa lu nggak biayai anak lu? Biayai anak lu, itu pertanyaan menjebak sebetulnya. Menjebak dirinya dia sendiri. Kenapa yang membiayai itu cuma Putri? Dia bilang begitu ya. Nah, kamu yang bilang ya itu ya. Ya itu salah, pertanyaan begitu salah. Seharusnya ini adalah anak saya, yang harus membiayai adalah saya, bukan anak orang. Loh iyalah, masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia.
Intinya bahwa kami di sini kuasa hukum menegaskan bahwa kami ya tidak akan menuntut sepeser pun warisan dari almarhum, itu aja titik. Kalau untuk penetapan ahli waris karena butuh untuk legalitas Bintang ke depannya untuk dokumen, untuk kepastian hukum. Kalau untuk harta warisan tidak sepeser pun akan kami tuntut. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.